Teman-teman, tanah tidak hanya menciptakan relasi ekonomi, tapi lebih dari itu, dia menciptakan relasi sosial yang ada di dalamnya. Hari ini, tanah memiliki banyak hubungan dengan manusia melalui banyak kegiatan-kegiatan tradisi misalnya. Hari ini, kita akan membahas Ijen. Ijen adalah desa di Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, yang dimana sebenarnya memiliki potensi yang melimpah untuk perkebunan dan perkopian. Tapi ironisnya, justru tanah yang mereka miliki itu dikuasai oleh PTPN dan juga Perhutani. Itu adalah dua BUMN besar negara yang hari ini eksis dan cukup banyak meraih keuntungan dari kegiatannya. Yang coba kita pertanyakan, bagaimana otonomi daerah ini bisa berlangsung sementara tanah yang ada di Ijen itu dikuasai oleh negara. Ini adalah bentuk ketidakadilan, ini adalah bentuk eksklusi yang samar. Jadi mungkin ini akan dibahas lebih lanjut setelahnya. Dalam menjelaskan bagaimana konflik ini bermula, barang tentu kita perlu merefleksikan sejarah penguasaan lahan di Ijen. Perkebunan Kaliasat Jampit di Daran Ijen memiliki sejarah panjang sejak era kolonial. Pada tahun 1890-an, wilayah ini dikelola oleh pengusaha Belanda Gerhard David Birne, di bawah perusahaannya David Birne Administratif Kantor. Setelah kemerdekaan, lahannya dinasionalisasi dan pada tahun 1958 resmi menjadi aset negara. Kini, kawasan ini dikelola oleh PTPN 12 sejak dibentuk melalui PP nomor 17 tahun 1996. Tanahnya berada di bawah HGU nomor 70 tahun 2019 menyakup lebih dari 83.000 hektar dan berlaku hingga tahun 2036. Namun, sejarah formal ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat yang telah tinggal dan bertani secara turun-temurun sejak era kolonial. Mereka bukan pendatang, tapi bagian dari sejarah yang hidup di atas lahan yang kini diklaim negara. Sejarah Ijen bukan sekedar soal kepemilikan tanah, teman-teman, tapi juga soal keadilan agraria yang hingga saat ini belum menemukan kata selesai. Sekian. Baik kawan-kawan semua, sudah dijelaskan tadi tentang eksklusi. Mari kita bahas lebih lanjut apa itu eksklusi. Eksklusi merupakan konsep dasar untuk kepemilikan tanah. Tapi apabila kita telah lebih lanjut, eksklusi yang terjadi di Ijen sebenarnya apakah memang kebutuhan untuk rakyat? Mari kita lihat. Yang terjadi di daerah Ijen, eksklusi yang terjadi adalah eksklusi hukum yang dimiliki secara khusus kepada Perhutani dan BUMN melalui PTPN. Teman-teman, pada praktiknya dari hasil telah yang kita bawa, yang kita dapatkan juga di daerah secara khusus, itu menunjukkan bahwa pada dasarnya rakyat di sana, masyarakat di sana, apabila perlu menggunakan tanah-tanah tersebut, harus ada proses transaksional antara rakyat dengan pemilik tanah yang sah menurut hukum. Ini bisa kita lihat sebagai sebuah ketimpangan. Bagaimana bisa rakyat masih diperas oleh pemerintah, padahal secara khusus tanah tersebut sudah dimiliki oleh masing-masing rakyat. Karena menurut Soekarno, pada dasarnya tanah adalah milik orang yang menggarapnya. Maka dari itu, pada dasarnya, apakah eksklusi hukum yang terjadi sudah benar-benar diuntungkan dan sudah hadir untuk kepentingan umum sesuai apa yang diamanatkan, atau malah mencederai apa yang telah diamanatkan dari awal? Tentu teman-teman, ini sudah mencederai nilai-nilai UU-PA yang dibawakan oleh masa pemerintahan Bung Karno. Tapi teman-teman, sebenarnya apa yang kita bisa lakukan terhadap ini semua? Atas pijakan-pijakan yang telah dibicarakan dari tadi dalam video ini, maka sudah telak bahwa sistem agraria di Ijen itu merupakan sistem yang tidak adil. Itu adalah eksklusi yang samar dan itu perlu diselesaikan supaya mewujudkan otonomi daerah yang benar-benar ditujukan di dalam undang-undang. Reforma agraria adalah jalan untuk menyelesaikan itu semua. Kita tidak bisa mengelak bahwa tanah memang harus dibagi-bagi, dan salah satu syarat agar masyarakat desa untuk bertumbuh dan berkembang secara ekonominya adalah melakukan reforma agraria. Tanpa itu, otonomi daerah tidak akan bisa berjalan dan berlangsung sesuai dengan programnya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.